Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini di Zona Mikir. Jadi teman-teman sekalian, pada video kali ini aku bakal ngebahas tuh yang namanya menjadi seorang pembelajar sejati ketimbang menjadi seorang ahli. Jadi mungkin sudah kita ketahui ya sebelumnya bahwasanya orang-orang di luar sana itu sangat mendambakan bahkan berlomba berkompetisi untuk menjadi seorang ahli di bidang tertentu. Baik itu urusan pendidikan atau akademik ataupun urusan suatu pekerjaan gitu. Karena ada banyak sekali benefit yang bisa diambil ketika seseorang itu berlabel sebagai seorang ahli gitu. Nah, ambil contoh di dunia pekerjaan, kalau ada staf ahli di situ atau suatu karyawan ahli atau bahkan seorang owner, CEO seperti itu, manajer, ya pasti diberikan gaji yang cukup tinggi kalau dia seorang ahli di bidang tertentu. Sementara kalau di dunia akademik, seseorang yang ahli itu akan diapresiasi dengan jabatan akademik yang tinggi, mungkin di dunia kampusnya atau enggak dunia akademik secara umum, secara luas. Tidak hanya itu ya privilege-nya, tapi kalau berkata tentang seorang ahli gitu kan, mungkin seorang ahli akan bisa berkontribusi secara cukup meluas gitu kan, tidak hanya di area suatu cakupan kecil, maksudnya di kampus atau enggak di suatu perusahaan, tapi juga luas banget di beberapa perusahaan atau enggak aspek jangkauannya mungkin nasional atau enggak internasional. Seperti demikian. Jadi banyak orang yang benar-benar uh, apa ya follow follow apa yang dikatakan seorang ahli tersebut, karena apa yang dikatakan seorang ahli, apa yang dilakukan oleh seorang ahli itu menjadi acuan umum. Pada dasarnya demikian gitu. Tapi kali ini kita ngebahas tentang menjadi pembelajar sejati ketimbang menjadi seorang ahli kayak gitu. Ya meskipun banyak banget orang-orang itu mengejar menjadi seorang ahli ya, sampai rela banget untuk kuliah kayak gitu ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, S1, S2, S3 gitu kan, bahkan sampai mengembu mendapatkan gelar profesor, guru besar dan sebagainya. That's okay. Itu memang jalan atau salah satu jalan menuju yang namanya seorang ahli kayak gitu. Nah, selain daripada itu juga untuk dinyatakan seorang ahli, seseorang itu memang secara teoritis harus melakukan suatu hal atau bidang yang sedang digeluti itu kurang lebih totalnya 1.000 jam. Jadi kalau orang itu melakukan kegiatannya ataupun bidangnya itu selama kurang lebih 1.000 jam in total, dia pasti bisa dinyatakan seorang ahli karena udah melakukan a lot of practices kan gitu loh. Karena udah doing itu berkali-kali gitu, sehingga orang itu dikatakan ahli di bidang tersebut. Dan itu sangat wajar sekali karena seseorang yang melakukan hal terus-menerus gitu berulang-ulang pasti juga akan paham dan pasti akan memahami gitu loh, ternyata melakukan ini melakukan itu hasilnya juga lebih mudah. Nah, di saat itulah, di posisi seperti itu seseorang bisa merasa dirinya ahli di bidang tersebut. Kayak gitu konsep konsep dasarnya. Tapi realitanya atau faktanya, kalau aku berpikir secara pribadi bahwasanya tidak ada tuh yang bisa dikatakan seorang ahli gitu loh. We need to realize bahwasanya the life is changing rapidly gitu loh. Dunia ini itu selalu moving bukan gitu loh. Dan kita dituntut untuk bergerak cepat, belajar sana sini, belajar tidak hanya satu bidang, dua bidang, bahkan lebih daripada 3 bidang gitu loh yang benar-benar harus kita pahami, kuasai gitu kan. Sehingga konteksnya adalah kita secara tidak langsung dituntut ya kita harus belajar terus-menerus ketimbang kita berpikir seorang ahli gitu loh. Uh, Berbeda halnya jikalau dunia ini atau kehidupan ini konstan gitu di level seperti ini. Jadi kalau kita mau berpikir seorang ahli, ya kita bisa ngejar ini gitu kan. Karena kayak gini. Nah, sementara faktanya adalah dunia ini atau kehidupan ini tuh nggak stuck kayak gini, tapi dinamis gitu loh, bergerak gitu kan. Random juga gitu kan pergerakannya. Kadang pergerakannya bisa kita prediksi bahwasanya ke kanan, ke kiri, atau seperti apapun, ke atas, ke bawah bahkan gitu loh. Nah, tapi mostly emang seperti demikian gitu loh. Kita yang tidak punya power yang begitu luar biasa di kehidupan ini gitu kan, terkadang emang hanya bertindak sebagai follower. Nah, kalau kita emang ingin mengejar sebagai seorang ahli agak kesusahan gitu kan, karena emang apa ya, eh
konteksnya adalah dunia ini begitu moving quickly gitu loh, cepat. Nah, kadang ke atas dah. So, daripada kita emang benar-benar mengharapkan dunia itu seperti ini gitu, terus menjadi seorang ahli ya, agak kesusahan. Ya udah, karena emang dunia ini konteksnya adalah bergerak terus. Sementara kalau kita ngejar ini agak susah gini kan, ya otomatis lebih baik ataupun hikmahnya ataupun yang lebih mudahnya adalah kita benar-benar memfokuskan diri menjadi seorang pembelajar sejati saja gitu loh, ya kan? Ya at the end of the day itu nggak ada yang benar-benar dikatakan seorang ahli gitu loh. Menurutku pribadi demikian gitu loh. Meskipun ada legitimasi dia ahli di bidang A gitu kan, tapi secara hakikat mungkin dia itu emang tetap belajar terus-menerus gitu. Seorang ahli pun juga dituntut untuk belajar dengan kondisi yang baru gitu. Seorang dosen gitu kan, staf ahli kepresidenan bahkan pasti juga dituntut untuk belajar sesuatu yang baru gitu. Karena emang konteks masyarakat, konteks kehidupan juga berubah-ubah setiap zamannya gitu loh. Dulu yang ambil contoh ya, dulu tidak berpikir sama sekali tentang yang namanya teknologi kan gitu loh. Tapi sekarang kita benar-benar dituntut untuk menguasai banget dunia teknologi gitu. Meskipun tidak semua konteks teknologi kita harus kuasai, tapi secara umum kita perlu untuk memahami dan benar-benar tahu banget menggunakan atau mengaplikasikan teknologi yang ada gitu kan. Karena itu juga membantu kita survive gitu loh di kehidupan ini, membantu kita untuk live better gitu loh. Nah, seorang ahli pun juga ketika sudah benar-benar paham banget terhadap bidang yang dia kuasai, tapi ternyata dunia itu berubah gitu kan. Nah, otomatis dia juga belajar hal baru gitu loh. Jadi dia juga secara esensi tidak dikatakan ahli pada waktu itu. Mungkin secara legitimasi duniawi dia bisa dikatakan ahli gitu kan. Atau klaim dari masyarakat dia ahli di bidang tertentu. Tapi secara hakikat di dalam dirinya atau internal thought-nya itu adalah dia tidak yang namanya ahli. Karena dia belajar terus-menerus gitu loh. Jadi esensinya atau konteks pemahaman fundamentalnya adalah ya kita berpikir bahwasanya kita itu adalah pembelajar sejati. Pembelajar sejati itu adalah kita senantiasa yang namanya belajar terus-menerus gitu loh. Karena kita menyadari bahwasanya ada suatu perubahan yang benar-benar terjadi gitu loh. Baik yang kita pahami secara langsung maupun tidak langsung gitu kan. Nah, ambil contoh kayak aku pribadi sih gitu kan. Memang aku tidak sama sekali memahami tentang konteks videografi sebelumnya, tapi emang karena dunia yang seperti ini gitu kan, ada penuntutan gitu kan dalam segala menjadi aktivitasku itu tentang videografi, ya otomatis aku belajar jadi videografi, belajar tentang videografi seperti itu. Banyak hal lah gitu, tidak hanya aku, bahkan teman-teman sekalian pun juga percaya eh, apa ya belajar terus-menerus itu sesuatu hal yang mutlak gitu kan. Yang mutlak gitu kan. Kalian yang lulus misalnya bidang pendidikannya atau jurusannya itu A gitu kan. Setelah lulus pun pasti juga belajar tentang hal-hal di luar itu, B, C dan sebagainya. Karena emang itu sesuatu hal yang mutlak, itulah kemutlakan, artinya perubahan. Nah, karena adanya suatu perubahan yang benar-benar terjadi gitu kan, disitulah kita mestinya berpikir menjadi pembelajar sejati gitu loh. Karena kita ketahui, kita sudah aware, ada perubahan nih, di masa depan juga ada perubahan kan gitu. Karena kita bisa prediksi kan gitu loh. Manusia diberikan suatu panca indera dan suatu pemikiran untuk bisa memprediksi suatu hal di masa depan. Memprediksi ya, hanya sebatas memprediksi saja. Dan dari situ kita bisa ketahui dan bisa juga asumsikan bahwasanya karena mungkin di tahun depan ada suatu perubahan yang demikian, so mulai dari sekarang aku belajar ini, belajar ini. So tidak ada hakikatnya yang dinyatakan adalah sebagai seorang ahli, tidak ada menurutku. Jadi emang mesti kita benar-benar mutlak perlu belajar terus-menerus gitu kan, sampai benar-benar kita mati deh. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan. Poinnya adalah jadilah pembelajar sejati versi terbaik kalian. Itu aja dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.